Siti Sofia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan PPL ketiga di SMA Negeri 1 Cileles. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, rajin belajar, tetap semangat, sukses. Sukses buat kita semua, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan kemarin. Sebelum kita lanjut, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, absen di Google Form. Silakan dibuka. Ibu absen secara manual, kalian absen secara online di Google Form. Fira, Siti Nurfadila, Siti Nurfadila, Kia Juhera, Junaisi, baik, terima kasih. Hadir semua ya anak-anak? Hadir. Baiklah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah masih tentang sistem komputer. Tetapi dilanjutkan ya, sekarang kita akan membahas tentang sistem operasi. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, kalian mampu memahami, mengenali, mengidentifikasi jenis-jenis dari sistem operasi ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengenali semua sistem operasi berdasarkan satu, misalnya berdasarkan dari bentuknya, apakah itu GUI atau teks. Kedua, berdasarkan dari pembuatnya, karena sistem operasi itu berbeda-beda pembuatnya ya. Nah, sebelum masuk ke materi seperti biasa, Ibu akan melakukan pretest. Boleh dikeluarkan handphonenya? Silakan dikerjakan pretestnya. Linknya sudah Ibu kirimkan. Waktunya 1 menit. Pretestnya? Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan sistem operasi. Nah, di handphone kalian kira-kira ada nggak sistem operasinya? Apakah di HP ada sistem operasi? Ada. Ya, kalau yang handphonenya Android, sistem operasinya itu apa aja sih? Satu, yang Ibu tahu itu Android itu ada tipe bubblegum ya, ada tipe apa lagi? Ada tipe apa lagi? Ya, betul. Kemudian, kalau di Apple, di iPhone berarti sistem operasinya apa? Ya, iOS, betul. Nah, jadi sudah nyambung belum nih kira-kira tentang sistem operasi? Android itu berarti sistem operasinya Android, contohnya bubblegum. Kemudian iPhone itu adalah iOS. Jadi kalau di komputer sistem operasi adalah apa kira-kira? Ya, Linux, kemudian Windows, apalagi? Ya, betul sekali. Jadi pada hakikatnya sistem operasi ini adalah salah satu dari komponen penyusun komputer. Nah, minggu lalu kalian sudah bahas tentang hardware ya, software, brainware. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem operasi. Berarti sistem operasi masuk ke dalam hardware atau software? Ya, jadi sistem operasi masuk ke dalam software. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak. Ya, kenapa dia dibilang lunak? Karena dia hanya bisa dilihat dan digunakan. Bisa dipegang nggak sih sistem operasi? Enggak. Nah, itu yang membedakan antara hardware dan software ya.
software itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada software aplikasi, yang kedua ada software sistem operasi. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita saksikan video tentang sistem operasi. Nah, baik, kita lihat di video ini ya. Di sini ada definisi sistem operasi. Di sini ada kata perantara. Nah, kebayang nggak tadi hubungannya antara Android OS, kemudian iPhone dengan iOS? Nah, sistem operasi itu adalah perantara. Betul nggak? Betul ya? Nah, kebayang kalau misalnya iPhone kalian tidak ada iOS-nya, hidup tidak? Tidak. Ya, jadi dia hanya sebuah hardware belaka, mati, tidak bisa digunakan. Betul ya? Nah, seperti itu. Sama halnya dengan komputer. Komputer ini monitor, keyboard, segala macam itu dia hardware, tapi tidak ada sistem operasinya, bisa digunakan tidak? Tidak, ya. Karena sejatinya antara kita, brainware, hardware, dan semua yang ada di komputer ini diperantarakan oleh sistem operasi. Coba lihat di komputernya masing-masing, ya. Nah, di komputernya itu kan ada tuh Windows 10, Windows berapa lagi? 2007. Windows yang terbaru adalah Windows berapa? Ya, betul. Nah, itu adalah sistem operasi atau perantara antara brainware dengan hardware, ya. Jadi si brainware, si user, manusia seperti kita bisa menggunakan fasilitas komputer menggunakan sistem operasi. Kalau dibilang manusia itu badannya, mata, kepala, tangan dan sebagainya, tubuh itu adalah hardware. Kalau kita ibaratkan dengan manusia. Nah, softwarenya ada di mana kira-kira? Ya, betul. Softwarenya adalah ruh kita, nyawa kita. Ya, kebayang nggak manusia tidak ada ruhnya? Hidup tidak? Tidak. Nah, seperti itu ya kaitannya antara hardware dan software. Jadi komputer bisa hidup, bisa digunakan menggunakan sistem operasi. Begitupun manusia bisa hidup karena adanya ruh di dalam badan kita. Betul ya? Betul. Nah, karena sudah paham, coba kita lihat di sini. Ada pengguna, ada sistem operasi dan perangkat keras. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini apa ini? Android ya? Ya, ini Android. Coba kita lihat. Kita tebak-tebakan logo. Yang ini nih apa nih? Yang 4. Windows. Yang di bawah yang Robert? Android. Apple sebelah sepotong? iPhone. Yang di atas? Linux. Betul, Linux ya. Jadi perbandingannya untuk yang 2 di atas dia adalah sistem operasi komputer. Yang di bawah sistem operasi handphone. Tadi juga sudah disebut. Di sini dijelaskan tujuan sistem operasi adalah hardware dapat digunakan seefisien mungkin. Ada bahasa manusia dan ada bahasa komputer, ya. Nah, software itu atau sistem operasi itu yang warna hijau. Jadi perantara antara bahasa manusia dan bahasa mesin, ya. Bahasa manusia itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda dan sebagainya. Sedangkan bahasa komputer itu, 01 itu bilangan apa? Biner. Nah, betul. 0 dan 1 adalah bilangan biner. Ya, komputer hanya membaca, hanya tahu 0 dan 1. Kamu mau tekan saya cinta kepada kamu, itu tidak SAIA tapi 0101. Jadi huruf S-nya dikonvert ke bilangan biner. Ya, nanti kita pelajari ya di pertemuan yang selanjutnya. Nah, itu fungsinya dari sistem operasi. Kebayang nggak kalau misalnya
tidak ada sistem operasi. Jadi tiap kali kamu mau ngetik, kamu harus convert dulu tuh huruf S, dirubah dulu ke bilangan biner. Gimana repotnya? Ya enggak? Belum, sebelum ke huruf itu kamu harus rubah dulu angkanya nih. 10 itu dijadikan biner berapa sih? 0101 berapa? Nah, itu baru angka, belum diterjemahkan ke huruf. Jadi betapa ribetnya, betapa susahnya apabila tidak ada sistem operasi. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita bahas lagi sekarang. Di sini ada programming, ada design, ada analyze, development, software engineering, ada planning, ada testing. Kira-kira di komponen penyusun komputer ini masuknya ke apa? Ya, brainware. Betul kan? Programming tadi kan ke kelompok berapa yang membahas tentang brainware itu ada programming, Bu, ada analis, betul nggak? Nah, jadi ini adalah masuk ke dalam si brainware. Nah, ya ada programming, ada development, ada analyze, software engineering, itu semua adalah brainware. Jadi masuk ke dalam tugas utama sistem operasi. Makanya kenapa brainware manusia itu disebut ke dalam komponen penyusun komputer, karena ini komputer secanggih apapun manusianya tidak ada bisa berjalan nggak bisa ya. Robot yang canggih tapi tidak ada pembuatnya, bisa terbentuk nggak robot? Nah, jadi tetap manusia adalah the one and only ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, ya seperti itu. Jadi mau ada yang bilang robot itu sangat canggih, sangat bla bla bla, tetap dia diciptakan oleh manusia. Tidak ada apa-apanya oleh manusia. Tinggal pukul aja si robotnya udah jatuh, betul kan? Nah, iya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Coba, ini di tahun 1955 dan di tahun 1965. Coba kita lihat ya. Ada laki-laki, tidak terlihat ya ini. Nah ini nih. Dia membawa sebuah data. Datanya itu ditaruh di sebuah card reader. Kalian ngalamin gak sih zaman card reader? Tahu nggak? Ya, berarti tua banget ya. Zaman itu dulu ada card reader, jadi di handphone itu kalau mau pindah data dari HP ke komputer itu pakai card reader. Memorinya itu segede gaban, dimasukin ke card reader, baru colok ke komputer, baru dia kebaca. Beda dengan sekarang sudah pakai kabel juga sudah tertinggal ya. Sekarang pakai apa? Pakai WhatsApp web ya. Nah, atau pakai email. Zaman dulu tuh enggak. Jadi zaman dulu data dimasukkan ke card reader. Nah, di 1401 ya. Kemudian dia masuk ke tape drive. Jadi pengolah si card reader itu diolah, dibaca di tape drive ya. Kemudian lanjut ke 7094, masuk ke proses penginputan. Jadi setelah dimasukkan ke tape drive, diinput, kemudian diproses oleh sistem tape. Nah, setelah keluar di gambar perempuan itu ya, yang output tape, hasilnya itu baru dia connect ke printer. Bayangkan betapa ribetnya zaman dulu mau ngeprint ya, mau ngeprint tugas makalah misalnya bahasa Indonesia yang banyak sekali, harus pakai sistem ini. Kebayang harus masukin dulu card reader, nunggu dulu dibaca sama tape drive. Tape drive itu kayak radio zaman dulu, hafal ya, kaset yang ada pitanya itu. Nah seperti itu, jadi dia datanya ditaruh di kaset-kaset yang ada pitanya. Kalau dulu namanya floppy disk ada ya. Seperti ini prosesnya. Itu ada di tahun 1955 dan 65. Ada di generasi kedua, yaitu zamannya transistor dan sistem batch ya.
generasi ketiga di tahun 1965 dan 1980, yaitu tahunnya IC dan multiprogramming. Nah, disinilah awal mulanya sistem operasi, karena yang generasi pertama dan kedua itu tidak menggunakan sistem operasi ya, dia hanya menggunakan alat perantara kan, trigger ya nggak, tape kan, itu generasi 1 dan 2 itu tidak menggunakan sistem operasi. Nah, di generasi ketiga dimulai adanya IC dan multiprogramming. Coba kita lihat di sini. Sini ada monitor. Monitor itu apa? Komponen penyusun hardware. Maksudnya ke jenisnya apa? Ya, monitor itu Hardware output. ya, hardware output. Ya, karena berfungsi untuk menampilkan. Ya, TV itu fungsinya buat apa? Iya, menampilkan acara yang sudah dibuat, kemudian di broadcast acaranya, dimasukkan ke jaringan, tampillah di TV kita. Sama seperti monitor, tidak jauh beda, hanya monitor ini yang ditampilkannya adalah hasil keluaran dari proses si komputer. Nah, kita lihat di bagian tengah kotak di sini. Kira-kira itu apa? Iya, CPU ya. CPU itu pertamanya dia tidur, di atasnya ada monitor. Jadi gitu dulu zaman dulu. Nah, di bawah ini pasti udah pada tahu apa ini monitor. Ya, ngalamin nggak yang gini? Ngalamin. Gak ribut tuh anak ya. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke generasi keempat, yaitu 1980 dan 2001 atau zamannya personal komputer ya. Artinya apa sih personal komputer atau sering dibilang PC? Berarti apa tuh? Komputer ya. Personal artinya apa? Ya, sendiri, alone. Berarti komputer yang tidak terhubung ke jaringan atau dia stand alone, berdiri sendiri. Nah, kalau yang bilang ini stand alone apa masuk ke jaringan? Jaringan. Ya. Tahu dari mana masuk jaringan? Kemarin mati lampu. Ada kabelnya. Iya, karena ada kabel networknya lihat di sekitar kalian. Ada kabel network ya. Jadi jaringan di sini bukan jaringan listrik, tadi ya, tapi jaringan komputer ya. Nah, kalau di rumah punya PC, punya komputer, pasti tidak akan terhubung ke jaringan karena komputernya sendiri. Berarti kalau yang jomblo yang sendiri bisa disebut stand alone. Siapa sih yang jomblo? Berarti jomblo? Oh, berarti ini stand alone ya. Itu bahasa kerennya dari jomblo, stand alone atau PC, komputer. Jadi dia ada di tahun 1980, bentuknya sudah familiar ya kalau ini ya. Monitornya tapi tabung kayak TV zaman dulu. Ya, ini CPU-nya sudah berpisah, dia sudah berdiri sekarang. Kalau tadi kan dia tidur, rebahan fisiknya ya. Ini yang CPU-nya. Nah, yang itu masih sama keyboard ya. Keyboard itu dari tahun ke tahun tidak berubah begitu. Nah, habis ke tadi yang bentuk tabung, muncullah laptop. Nah, laptop pasti udah ada nih di generasi kalian ya. Ini laptop apa sih kira-kira? Bukan laptop ya? Apa? iPad ya? Enggak, iPad bukan sih? iPad, terus dia pakai keyboard wireless, ya kan? Mouse-nya wireless, sama ada pen stylus-nya tuh, pen stylus yang buat tulis itu kan? Ya? Nah, demikian sudah selesai. Jadi tadi tuh menjelaskan tentang banyak ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke tugas, sebelum kita lanjut ke LKPD, Ibu mau tanya, yang dibahas di dalam video, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa?
Ayo. Membahas tentang apa tadi? Bu, Ya? jadi jawab Ya? tentang sistem operasi komputer. Ya, betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Tadi banyak loh. Bahas apa aja sih tadi di video itu? Bu, Ya, silakan. ini jawab ya. komputer dari tahun ke tahun dengan bentuknya yang berbeda-beda. Oh, betul, tepuk tangan untuk ini, keren sekali ya. Jadi itu menjawab semua, pamungkas sekali jawabannya, menutup semua. Jadi udah dijawab sama ini itu semua. Jadi di video tadi itu adalah menceritakan tentang sejarah perkembangan komputer dari tahun ke tahun ya, yang berhubungan dengan sistem operasi. Kemudian pada generasi keberapa sih sistem operasi itu mulai digunakan? Tadi berdasarkan video generasi ke ya generasi ketiga, betul ya. Jadi generasi ke-1 dan kedua itu dia belum menggunakan sistem operasi. Baik, Ibu bagikan LKPD. LKPD di sini adalah bekerja secara kelompok seperti biasa. Karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi kita akan menggunakan model pembelajaran secara kolaborasi, dan itu salah satunya adalah berkelompok. Ya, seperti biasa, Ibu rolling kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, di sini ada tugas. Di sini ada tugas secara berkelompok. Ibu bagikan dulu. Coba lihat di langkah-langkah. Yang pertama adalah mencari informasi terkait sistem operasi melalui internet. Bisa menggunakan komputer atau handphone. Paham ya? Mencari informasi tentang sistem operasi. Yang kedua, setelah didapat hasilnya dituangkan ke dalam sebuah slide presentasi. Bisa menggunakan PowerPoint, Canva atau Quizzes. Yang ketiga, menyajikan hasil laporan atau presentasi ya. Dan seterusnya, kalian sudah tahu pembelajaran Ibu. Boleh sekarang dimulai. Ibu beri waktu 30 menit untuk mencari materi atau tugas di LKPD hari ini. Boleh silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan maju ke depan. Jangan lupa kelompok lain dipersiapkan pertanyaannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
ada Ibu Siti Sofia telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Di sini saya sebagai moderator dan di samping kiri saya ada 3 orang pemateri, yaitu Siti Nur Khalifah, Siti Nur Fadilah, dan saya Dewi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, presentasi akan segera dimulai. Baiklah, pembelajar, sistem operasi adalah sistem yang terdiri berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Contoh sistem operasi adalah Apple iOS, Microsoft Windows, Google Android, Apple Mac OS, dan Linux. Lanjut ke sejarah. Jadi awal itu sistem operasi komputer mengalami sistem perkembangan yang sangat cepat. Nah, jika dibandingkan dengan sistem operasi komputer terdahulu, maka sistem operasi yang kita rasakan ini adalah bentuk dari perkembangan sistem operasi tersebut. Ada juga nih penemu sistem operasinya. Jadi penemu sistem operasi itu ada Kenneth Thompson bersama rekannya. Jenis listnya adalah penemu di balik sistem operasi ini. Nah, si Kenneth ini dikenal melalui karya yang dibuatnya dalam pengembangan sistem operasi unik. Kenneth lahir di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat pada 4 Februari 1943. Lanjut kita Siti Khalifah. Baik, setelah itu ada tahun ditemukan. Jadi tahun ditemukan itu sistem operasi pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1950-an. Setelah itu General Motors Research Laboratories merupakan pihak yang pertama kali mengimplementasikan operasi sistemnya di dalam IBM 701 OS. Tersebut dinamakan GMNAA 1.0. Tahun pengembangannya, generasi awal pada tahun 1945 sampai 1955, generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, dan generasi terakhir pada tahun 1980 sampai 2000-an. Tahun 2000-an. Baik, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab atau sharing. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, silakan. Kelompok berapa yang akan bertanya di awal? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, ada berapa komponen utama sistem operasi dan apa saja? Baik, silakan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan. Jadi tadi pertanyaan pertama, ada berapa komponen sistem operasi dan apa saja kan? Ada 3. Yang pertama itu ada file, kemudian kernel, serta yang terakhir ada user interface. Nah, file ini adalah file yang terbentuk agar dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Kemudian yang kedua ada kernel, perangkat lunak yang membentuk sistem serta memiliki tugas untuk melayani berbagai macam operasi komputer. Dan yang ketiga itu adalah sistem user interface. User interface ini adalah sistem operasi yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Oke? Ya, baik. Oke, silakan ditutup kelompok 1, kelompok 2. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Oke, yang selanjutnya kita cap cip cup lagi ya. Mulai dari kelompok 1, cap cip cup. Siapa yang akan maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 3 silahkan maju.
gajah ya, sarangi gajah. Ketika ibu bilang semut, ya, jadi begini. Jadi nanti ketika ibu bilang gajah, 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 semut, 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 gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Pas ibu nunjuk Fadila misalnya, semut, langsung Fadila harus konsentrasi. Nah, jadi siap-siap konsentrasi. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah. Lagi-lagi ya, 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Nah, kita kelompok lagi nih, harus benar lagi ya. 1, 2, 3. Gajah, gajah. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Lagi, 1 kali lagi nih. Tuh, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Nah ya, gajah. Tuh, terima kasih. Nah, baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kegiatan kita seru sekali. Sebelum kita bubar di kelas ya, kita isi post test dulu ya. Seperti biasa, linknya sudah ibu kirim di grup. Yuk, dibuka handphonenya. Post testnya dikerjakan 1 menit. Oke, baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Akhirnya kita ada di penghujung kegiatan belajar mengajar kita di kelas ibu. Sebelumnya kita akan evaluasi dan ibu akan refleksi. Evaluasi yang pertama, apakah pelajaran hari ini bermanfaat?